Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan kasih tutorial lagi ya, yaitu cara membuat sistem ATM, di mana kita bisa menabung serta menarik uang kita yang berada dalam mesin ATM ya. Seperti di dunia nyata, kita bisa menabung dan juga kita bisa narik uangnya di dalam ATM. Nah, jadi seperti itu ya. Dan cocoknya sistem ini kalian gunakan di world kalian ya jika ada sistem ekonomi seperti game simulator, game tycoon, atau RPG ya di mana kita bisa menyimpan uang kita gitu. Dan juga kalian bisa buat mekanik game di mana jika playernya mati maka uangnya hilang ya. Jadi jika dia sudah menyimpan uangnya di dalam ATM terus dia mati dan uangnya dah hilang ya, dia bisa kembali ke ATM terus menarik uangnya lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat menarik buat sistem mekanik seperti itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, step pertama kita akan coba setting dulu variabel ya dan juga broadcast. Jadi kita ke data, terus kita ke global variable dulu. Nah, di sini buat untuk set nanti ya, memasukkan amount ataupun jumlah uangnya. Karena kita ada dua, yaitu deposit dan withdraw. Jadi kita buat dua variabel global ya. Kita add variabel, number, kita confirm, kita buat aja di sini contohnya deposit amount. Seperti ini, tinggal confirm, terus kita buat lagi add variable, pilih number, withdraw amount, terus kita confirm, maka jadi seperti ini ya, ada dua variabel. Selanjutnya kita masuk kepada player variable. Nah, di sini juga ada dua, di mana kan uang kita ada di saku deh, atau di dompet gitu, dan juga ada di bank. Jadi ada dua variabel ya. Jadi di sini kita kasih aja namanya, yaitu money. Nah, seperti ini aja, simple ya. Terus ini bisa kalian centang float variabelnya, kita confirm. Terus kita add variable lagi, pilih number, kita buat aja di sini money bank. Seperti itu, berarti di atau ATM deh. Seperti ini. Jadi uang ATM gitu. Ini kita bisa aktifkan juga, kita confirm. Nah, jadi ada dua ya. Dimana uang ini buat kita belanjain dan money ATM ini buat disimpan di dalam ATM. Jadi selanjutnya kita akan tambahkan broadcast. Nah, di sini dua juga ya, karena kita ada deposit dan withdraw. Jadi kita akan buat dua broadcast. Jadi di sini kita tambahin aja namanya pertama deposit. Sudah, terus parameternya kita tambahkan ya untuk menampilkan amount ataupun jumlahnya. Kita pilih number, kita masukin aja amount gitu. Kita confirm. Kita balik ke data, kita ke broadcast ada ya. Terus kita add broadcast lagi. Di sini kita masukin aja withdraw. Sama ya parameternya amount juga, number, terus kita masukin amount. Seperti ini kita klik confirm. Sudah. Berarti di bagian data ini sudah kita setting ya, atau kita tambahkan. Pertama global variable ada dua variable, terus player variable ada dua juga variable, broadcast juga ada dua ya. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan setting ke UI. Oke, di sini aku sudah ya desain UI-nya. Pertama, ada dua UI utama, yaitu UI main dan UI ATM. Jadi kita akan gunakan ya UI main dan ATM ini. Di sini aku gak timelapse ya, karena biar tidak memakan banyak waktu. Pokoknya kalian tinggal buat aja nih dua UI. Pertama UI main buat change UI ke ATM. Terus ATM ini buat kita menjalankan sistemnya gitu. Pertama UI main dulu. Nah, di sini kan ada tombol ATM. Nah, di sini kita buat change UI ya. Saat diklik, kita tambahkan script, kita edit. Terus kita comment, execute, terus player, comment, UI, change UI. Kita pindah ke ATM. Sudah jadi, kalau kita apply, kita klik ATM, maka muncul ATM gini. Oke, terus kita masuk ke bagian ATM. Nah, di sini aku sudah desain juga ya. Jadi di sini ada tombol X nanti buat change UI-nya ke main, terus ada nama kita ditampilin nanti ya. Terus ada uang kita ya, uang di dompet kita berapa gitu yang bisa kita depositkan nanti atau kita belanjakan. Nah, juga di sini ada deposit ya, di mana di sini kita bisa masukin jumlahnya mau deposit berapa ya tergantung dengan uang kita. Terus di sini ada max. Nah, max ini yaitu max dari money kita. Jadi kalau uang kita banyak itu nggak perlu kita klik manual ya. Jadi kita tekan max, maka otomatis suma uang kita masuk ke sini. Terus kita bisa deposit. Seperti itu. Selanjutnya withdraw. Nah, di withdraw ini ada balance. Di mana balance ini adalah saldo di ATM kita ya. Yang bisa kita tarik gitu. Sama seperti deposit, di sini juga kita bisa masukin mau jumlah berapa sih kita tarik gitu.
sama max-nya juga ya. Jadi nggak perlu ketik manual, terus kita bisa withdraw, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan setting dulu ini nih, yang X. Jadi kita buat change UI dulu ya. Sini property, saat diklik, edit, comment, execute, player, comment, UI, change UI. Kita pindahin ke main. Kalau kita play, kita bisa dengan X, ATM. Seperti itu. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan setting ini ya, menampilkan nama kita, mainnya, dan balance. Untuk simpelnya, kalian bisa gunakan keep loop until ya. Kita ke UI property, UI site active, kita edit. Nah, di sini kita logic keep loop until. Terus kita akan hapus ini, maka jadi false ya. Kita tambahkan logic, yaitu white ya, supaya ada jeda, gak terus perulangan 0,5 aja gitu. Selanjutnya tinggal kita set aja nih, pilih teks pertama yaitu nama kita, oke, property, UI text, text. Terus kita ke expression, kita ambil teks, terus pilih join, seperti ini. Tinggal kita buat gini aja, hi, koma, spasi, expression, kita ambil property, terus di sini property expression lagi, terus current player. Kita ke property, player, player name. Seperti itu. Jadi kalau kita apply, ya nama kita di situ muncul ya. Selanjutnya kita ke money. Ini kita hapus dulu. Ini kita copy paste, kita pilih teks yang money ini. Oke. Terus ini aja kita ubah jadi money. Kita titik 2, pilih dollar. Seperti ini. Terus ini kita ganti player var ya. Player var jadi money. Seperti itu. Kalau kita apply, nah di sini muncul ya 0 ya, masih uang kita ya. Oke, lanjut ke balance lagi. Copy paste, kita pilih balance. Ini sama ya, kita masukin balance ini. Balance. Terus money ini jadi money ATM, money ATM. Kalau kita keluar, apply. Nah, maka di sini kosong, ini kosong ya, karena kita belum set isi variabelnya. Oke, selanjutnya kita akan setting heads pada bagian ini ya, input value, supaya kita tahu nanti player ini masukin angka berapa gitu. Kita ke deposit dulu, kita ke property, terus kita saat value exchange, kita tambah edit. Nah, di sini tinggal kita set aja, set, kita ambil deposit amount, global variable, pindahin ke sini, terus kita property ya, ini buat convert ke number, kita pindahin ke sini. Nah, di sini kita pilih self aja, self, property, input, file, text, terus property to number. Karena kalau kalian nggak pakai to number, nanti error ya ini. Oke, sudah. Ini tinggal kita copy aja. Kita masukin ke withdraw. Script ini, when value change. Edit, paste. Kita di sini ganti dengan withdraw. Udah, seperti ini ya. Sama. Selanjutnya kita ke max-nya ya. Ini max. Nah, kita ke max. Tombol max. Property. Saat diklik, edit. Nah, di sini gampang aja. Tinggal kita set. Kita pilih get raw object. Kita pilih objek ini. UI input. Terus kita oke. Property, UI input, kita cari teks. Nah, di mana nanti ini si isinya, teksnya sama dengan uang kita ya. Expression, property, kita cari lagi current player, property, player var, yaitu money. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik seperti ini, maka kosong ya. Oke, tinggal kita set ulang. Set si ini, deposit amount, sama dengan, sama ya, property, current player, property, flavor, money. Seperti ini. Jadi semua uang kita masukin ya ke dalam form ini karena maksimal. Oke, tinggal masuk lagi. Ini kita copy. Copy, kita masukin ke max ini ya yang di withdraw. Saat diklik edit paste. Tinggal kita ganti aja. Ini objeknya ganti jadi objek ini, terus player money jadi money bank, ATM maksudnya. Terus ini deposit jadi withdraw. Ini juga kita samain ya, ATM. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kita apply max ya 0 ya. Coba kita masukin dulu di sini ya. Contohnya deh deposit amount di player var kita money kita 1, kita confirm ya.
Kita ke UI, ATM, coba kita apply, kita masukin max. Maka di sini 1 ya, dan money kita juga 1, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam script depositnya ya. Kita langsung aja klik deposit, property, saat diklik, edit. Nah, di sini kita tinggal execute, self comment, UI basic, broadcast. Nah, di sini kita pilih broadcast deposit ya, sesuai dengan tombolnya tadi. Nah, habis itu di amount-nya kita ambil dari deposit amount global var, seperti ini. Dan alt player ini kita ganti jadi player seperti ini ya. Nah, oke, kita keluar. Sudah, berarti pada bagian deposit ini sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita withdraw, sama ya. Saat diklik, kita gunakan execute, self, UI basic, broadcast, kita pilih broadcast withdraw. Terus global var jangan lupa kita ambil di withdraw amount, kita pilih sini. Alt player juga jangan lupa kita ganti jadi player ya, supaya gak terkirim ke semua player. Oke, berarti pada bagian ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian UI property. Nah, di sini kita masang logikanya ya, dia bisa deposit dan juga bisa withdraw. Oke, terus kita klik tambah aja ini. Kita pertama pilih deposit, confirm. Nah, saat terima broadcast ya, di sini ada deposit, tinggal kita edit aja. Oke, di sini kita sudah masuk ya editor script-nya. Oke, yang pertama kita perlukan yaitu validasi ya, apakah uangnya cukup untuk didepositkan, karena kalau nggak ada uang ya nggak bakal bisa deposit seperti itu ya. Di sini kita ambil if. Nah, dan juga di sini dia inputnya nggak boleh kosong ya. Kalau kosong terus dia deposit maka nggak bisa juga gitu. Jadi seperti itu ya. Kita edit, kita ambil boolean, ambil perbandingan ini juga kita ambil. Kita ke expression, kita ambil object, property, current player, property, player file, sini money. Nah, di mana uangnya itu harus lebih dari sama dengan masukannya. Seperti itu. Jadi uangnya minimal ya sama dengan amount gitu. Atau lebih dari. Jadi kalau uangnya 5 dia depositnya 10, nggak bisa ya. Karena money ini kurang dari sama dengan amount. Seperti itu. Di sini kita copy paste. Nah, di sini juga kita pilih amount ya. Dimana amount ini nggak boleh kosong. Tidak sama dengan kosong. Terus ini kita ubah jadi N. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita masukin di sini, terus di sini. Nah, jadi uangnya harus lebih dari sama dengan amount. Dan amountnya nggak boleh kosong ya. Inputannya nggak boleh kosong. Jadi harus ada minimal satu angka gitu. Seperti itu ya. Terus kita pindahin sini aja. Oke, nah kalau dia berhasil memenuhi di atas, ngapain? Ya tinggal kita tambahin aja uangnya ya. Contohnya sini set property current player player file money ATM. Nah, money ATM-nya kita tambah ya, karena dia ngambil dari uang si player terus pindahin ke ATM. Jadi seperti ini ya. Kita expression ambil tambah ini. Sini kita copy paste, pindahin ke sini plus amount seperti itu. Selanjutnya kita kurangin ya, jangan lupa setelah dia memindahkan jelas dong uang di dompetnya berkurang karena dia sudah setor kan ke ATM. Oke, gini kita copy paste, kita ganti jadi money, money, ini juga money, ini dikurang. Jadi seperti itu ya, harus dikurang. Oke, tinggal kita kasih notifikasi ya. Oh iya, aku lupa kasih tahu di sini ada teks ya. Nih, teks kosong untuk notifikasi. Nanti ada notifikasi di sini ya. Jadi kalian buat di bawahnya seperti ini. Ini aku hapus biar terlihat kosong ya. Terus kita kuyak property lagi, deposit. Nah, di sini kita tinggal set si objek ini ya, teks ini di bawah tersembunyi. Kita klik OK. Terus kita ke property, text, expression, terus teks, ambil join supaya bisa panjang teks kita. Oke, jika dia berhasil ini, maka kita kasih notifikasi ya. Kita buat aja deposit successfully, terus kita masukin jumlahnya dolar. Nah, di sini kita ambil amonnya di sini. Jadi seperti itu ya. Coba kita contoh bisa gak ini? Deposit ya gak bisa ya. Kita masukin satu, kita deposit. Nah, munculnya deposit successfully $1. Dan di balance kita ini lihat jadi satu, jadi berhasil ya memindahkannya. Oke, terus di sini kita pakai wait 1 second, second, copy paste. Terus di sini kita kosongin.
Oke, kita hapus. Jadi kalau kita apply, kita masukin max aja deposit, terus hilang. Oke, kita edit. Jadi tinggal else-nya aja. Kalau dia nggak bisa ya berarti uangnya nggak cukup ya, atau salah input. Tinggal kita copy paste aja ini. Tinggal kita ganti, you don't have enough money. Seperti itu. Ini kita copy paste juga. Seperti ini, kita copy paste ini, add sudah. Ini kita copy paste, kita pengen paling bawah. Jadi seperti itu. Kalau kita apply, ya ini kan kosong belum diinput ya, deposit ya gitu notifikasinya ya. You don't have enough money. Seperti itu. Kalau kita masukin 2, karena uang kita 1 terus kita mau deposit 2 bisa gak? Ya gak bisa ya karena uang kita gak cukup. Mau berapapun ya, lebih dari 1 ya gak cukup. Kalau kita masukin 1, deposit berhasil ya dan balance kita menjadi 1. Oke. Dan selanjutnya kita masukin aja ya script withdraw ini. Jadi kita tinggal copy dari deposit, edit, ads, property, deposit. Nah, ini tinggal kita copy aja, terus kita masuk ke withdraw. Saat diklik, bukan di sini ya, UI property, kita tambahin withdraw. Kita edit. Di sini kita tinggal copy paste saja ya. Nah, di sini pasti ada yang berubah. Nah, maksudnya kita akan ubah di sini ya. Yang pertama, money ATM-nya kita ganti ya, karena dia mau ngambil uangnya. Jadi, uang di ATM itu dikurangin dong. Benar gak? Nah, terus uang kita ditambah. Jadi dibalik gitu ya. Gampang kan logikanya? Deposit, masuk. Withdraw, keluar gitu. Selanjutnya kita ini aja. Kita ganti depositnya jadi withdraw. Withdraw successfully. Seperti itu. Dan juga money-nya kita jadi money ATM. Jangan lupa ya ini. Lebih dari amount. Seperti itu ya. Sangat simpel sekali. Terus di sini juga you do have balance gitu aja samain ya. Oke, seperti ini. Coba kita play ya. Ya, kita apply, kita masukin 1 deh, mau nabung dia. Deposit, berhasil katanya. Terus di balance kita ada 1. Oke, kita keluar masuk lagi, tetap 1 ya. Dan kita mau deposit lagi 1, nggak bisa karena uang kita udah 0 di sini ya. Seperti itu, kalau kita max kan menjadi 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita withdraw nih. Contohnya dia mau withdraw 100 deh. Bisa nggak? Ya, nggak bisa ya, karena cuman balance-nya di sini 1. Jadi mau 100 ya nggak bisa dong. Merampok namanya itu ya. Kita masukin max, ya 1, karena uang kita cuma 1. Coba kita withdraw 1, berhasil ya, di mana balance kita menjadi 0. Kalau kita klik max, jadi 0 ya. Terus money kita jadi 1, terus kita mau deposit lagi, di sini akan muncul 1 ya, jadi bisa. Oke, seperti itu, kita max. Nah, di sini kita lihat pergantian deh ya. Jadi berhasil kita membuat sistem ATM. Seperti itu ya. Sangat simpel sekali. Oke, di sini kita coba masukin uang kita, money ya, 1.000. Terus kita apply, kita ke ATM. Nah, uang kita ada 1.000, kita mau depositin 500, bisa ya. Nah, balance kita menjadi 500 dan money kita 500. Kalau kita klik max, nah di sini max juga 500, 500 ya, jadi 1.000 gitu. Dia mau narik lagi nih uangnya, withdraw. Nah, jadi 1.000 lagi gitu ya. Jadi kita berhasil membuat sistem ATM ya. Kita mau semuanya maksimal deposit. Nah, berhasil katanya. Terus kita maxin. Nah, di sini ada 1.000 ya. Di ATM jadi uang kita 0. Jadi kalau kalian mau belanja ya harus menggunakan money ini ya, jangan ATM. Seperti itu. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita membuat sistem ATM di mana kita bisa menyetorkan ataupun menarik uang kita dari ATM. Jadi buat kalian yang pengen terapin ya terapin aja ya, dan juga kalian bisa gabungkan dengan sistem gift yang kemarin ya, cara gift system untuk transfer ke player lain gitu. Jadi sangat seru kalau kalian membuat game seperti membangun ekonomi ya, bukan dengan ekonomi maksudnya. Oke, dan juga jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja ya di video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.